Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan mendekat ke kamu di akhir tahun 2023 ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Jadi tema kita ini yang mendekat itu bisa saja tentang cinta, bisa saja tentang finansial, karir kamu, ataupun kehidupan keluarga serta kehidupan sosial kamu ya. Tergantung nanti kartunya apa yang muncul. Oke, buat Aquarius. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartu buat Aquarius yang akan mulai mendekat ke kamu. Apakah itu? Ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik Aquarius. Di sini aku melihat di akhir tahun 2023 ini, yang akan mendekat itu adalah sebuah bantuan ya. Mungkin hadirnya seseorang ke dalam hidup kamu yang akan menaikkan derajat kamu, yang akan menaikkan level hidup kamu di sini. Karena mungkin ada hidup kamu yang begitu sangat membuat kamu menderita selama ini. Mungkin tidak punya uang, tidak punya pekerjaan ya, tidak punya siapa-siapa, kamu hidup sendiri ya. Saat kamu mungkin dulunya pernah minta bantuan, mungkin tidak ada yang membantu. Namun di saat ini, di akhir tahun ini, itu akan mendekat. Bantuan-bantuan akan kamu dapatkan. Jika kamu benar-benar yang memiliki suatu masalah dalam hidup kamu. Ya. Atau bisa dikatakan jika kamu di sini yang ingin membuka usaha dalam hal finansial, ini akan ada yang membantu kamu. Membantu kamu untuk membangun bisnis itu. Entah itu mungkin kamu akan join bisnis, atau kamu dipercayakan oleh seseorang gitu ya. Mungkin mereka menanam saham kepada kamu ya. Begitu. Nah, itu yang aku lihat di sini. Oke, itu ada. Itu bukan apa ya? Apa yang muncul tadi ya? Brimo. Oke. Nah, jadi aku merasakan hal itu di sini. Ada bantuan yang akan mulai mendekat ke kamu. Atau bisa dikatakan itu rezeki juga yang akan datang ya. Rezeki, hadirnya seseorang itu kan rezeki ya. Rezeki. Apalagi kalau kita di rumah itu ada tamu yang datang, itu rezeki ya sebenarnya. Rezeki yang datang ke rumah kita. Jadi kan kita jangan merasa kayak, oh ada tamu, nanti kalau kita capek ini itu, jangan. Sebenarnya orang datang ke rumah kita itu adalah rezeki dan kita jangan merasakan kayak tidak berharap, ya berharaplah kepada orang-orang yang datang ke rumah kita ya. Oke. Karena itu akan membawa sebuah rezeki yang begitu banyak ya, berlipat-lipat ganda nantinya. Di sini aku juga ada inspiration. Aquarius, di akhir tahun ini mungkin kamu akan menjadi seseorang inspiratif gitu ya. Atau kamu menjadi seseorang yang benar-benar kayak menginspirasi banyak orang. Kenapa? Karena kamu itu be prepare ya. Kamu seperti sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk masa depan kamu. Kamu tidak fokus lagi ke masa lalu, tapi karena kamu tahu masa lalu itu tidak bisa diulang kembali, ya. Tapi masa depan bisa kita rencanakan dari sekarang. Kita bisa siapkan dari sekarang ya. Jadi di sini ada gambaran di mana kamu merasa kayak bisa menginspirasi banyak orang ataupun kamu terinspirasi dari orang-orang di sekitar kamu. Dan akhirnya itu membawa perubahan pada kamu. Ya, mungkin itu juga dikatakan ada bantuan yang mungkin akan datang kepada kamu. Mungkin karena kamu melihat orang-orang di sekitar kamu yang membuat kamu terinspirasi. Oh, orang itu happy ya. Orang itu bahagia. Jadi kamu merasa kayak orang itu gak punya masalah. Sebenarnya bukan orang itu gak punya masalah. Orang itu punya masalah, tapi dia mungkin bisa menyelesaikan masalah itu dan bisa menutupinya. Ya. Dan dia adalah seseorang mungkin yang kuat, terbiasa dengan masalah-masalah. Jadi kenapa kamu tidak bisa? Nah, jadi disitulah kamu merasa terinspirasi. Aku harus bisa seperti dia.
Dia bisa semuanya, masa aku nggak bisa, begitu ya. Nah itulah. Atau bisa dikatakan dengan perubahan diri kamu, banyak orang-orang merasa terinspirasi dari kamu. Loh, lihat itu si Aquarius ya. Dia selama ini tidak punya apa-apa. Selama ini dia bukan siapa-siapa. Tapi mungkin saat ini orang-orang melihat kamu itu adalah orang yang uh, membuat banyak inspirasi banyak orang gitu ya, membuat orang merasa kayak bergairah, bersemangat ya, dan mereka mungkin pengen tahu apa yang kamu lakukan ya, apa sih yang kamu lakukan sehingga kamu bisa happy, bisa bahagia, bisa sukses seperti ini gitu. Banyak orang terinspirasi dari kamu. Justru banyak orang yang mulai akan mendekat ke kamu. Di situ kamu juga harus berhati-hati. Oke, kita akan coba lihat selanjutnya. Di sini ada solitude ya. Ini menggambarkan bahwasanya kamu pernah merasa kesepian. Kesepian dalam kesendirian kamu. Mungkin di mana kamu yang jomblo selama ini ya, atau kamu yang merasa kayak memang fokus kepada diri sendiri gitu ya. Tapi kamu merasa kayak aku menjadi orang yang hebat karena kesendirian aku gitu loh. Karena aku jadi serba bisa. Bisa melakukan apapun. Nah, ini hebatnya kamu ya. Tetapi walaupun kamu merasa sendiri, akhirnya akan hadir seseorang ke dalam hidup kamu. Ya, ini tadi yang akan membantu kamu. Oke. Ini juga ada look in a box. Di mana kamu whatever your question right now, you'll find the answer in a book ya. Ada yang kamu lihat nih di sini. Dari sesuatu yang kamu lihat nantinya itu ada sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kepala kamu saat ini. Jadi ini diartikan bahwasanya Aquarius ya, di akhir tahun ini semua yang sudah menjadi impian kamu itu akan terjawab, akan terpenuhi, akan terwujud begitu loh. Karena sekarang kamu ini lagi mempelajari kondisi, situasi, ya keadaan dan lain sebagainya. Ya, ini aku lihat. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Apakah yang terbaca di sini buat Aquarius? Apakah yang terbaca buat Aquarius? Jika kamu mau fokus ke seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Dan itu bisa vice versa. Oke, bisa kebolak-balik. Dan kita akan lihat juga zodiak-zodiak orang yang terkoneksi dengan kamu jika kamu memfokuskan seseorang di sini ya. Kamu berharap mungkin, oh aku pengennya orang ini loh yang membantu aku ya. Semoga aja, oke. Aquarius. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Gemini, Libra, Aquarius dan Aquarius ya. Ada Aries, Leo, Sagi. Oke, Aries, Leo, Sagi. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri. Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik Aquarius. Kita lihat di bottom of the deck. Ada Two of Swords. Memang terlihat ya ada kebingungan dalam diri kamu. Kamu merasa tidak percaya diri. Kamu merasa kayak tidak mampu gitu loh untuk menangani semua masalah yang ada di dalam hidup kamu. Kamu merasa kayak tidak yakin akan bisa berubah hidup kamu, ya. Ya, ini aku lihat. Tapi kalau di sini aku merasakan ada sebuah perasaan yang cukup besar di mana kamu akhirnya mungkin dengan bantuan seseorang ini dengan hadirnya seseorang ini kamu mulai muncul percaya diri kamu. Ya. Seseorang ini aku melihat Six of Wands. Dia seperti ingin mendekat ke kamu dengan punya tujuan ini akan menikah ya. Ini adalah gambaran sebuah pernikahan karena kartu Six of Wands ini adalah gambaran di mana seseorang ini akan memperjuangkan kamu karena dia sudah mengenal kamu, dia sudah melihat siapa diri kamu, dan dia sudah bisa mengerti kekurangan kamu dan menerima kekurangan kamu sehingga niat dia yang tadinya mungkin tidak ada akhirnya sekarang mulai muncul. Dia mulai berkeinginan untuk berkomitmen ataupun menikah dengan kamu. Jadi buat Aquarius di akhir tahun ini ya mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah lama pacaran atau yang sudah lama menjalin hubungan, dia mungkin akan berkomitmen dengan kamu ataupun akan memilih kamu sebagai pasangannya ya.
Oke, kenapa? Karena di sini mungkin dia sudah mempelajari, hubungan antara kamu dengan dia, atau mungkin dia ingin mengakhiri kesendirian dia, ya akhirnya dia menemukan kamu. Semoga aja ya, oke. Di sini ada Three of Wands. Nah, mungkin Anda juga berapa dari Aquarius punya masa lalu yang begitu sangat menyakitkan. Karena di sini ada Nine of Swords. Seolah kamu merasa sakit, kecewa, dikhianati oleh seseorang yang berada di masa lalu kamu. Ya, makanya ada kondisi kamu sangat terpuruk. Makanya di sini ada seseorang yang hadir, datang untuk membantu kamu. Mungkin dia hadir ke dalam hidup kamu akan bisa membuat kamu melupakan masa lalu yang menyedihkan ini. Seseorang ini mungkin akan bisa menghibur kamu. Dia adalah orang yang dewasa, bijak gitu ya. Dan dia bisa membuat kamu melupakan seseorang di masa lalu yang menyakiti kamu ya. Dan akhirnya kamu mungkin bisa memaafkan, kamu bisa ikhlas, legowo ya. Dengan begitu akhirnya hidup kamu akan berubah. Aquarius, ini aku rasakan dari energi kamu di sini. Oke? Intinya sih apa ya? Kamu akan bisa melupakan seseorang di masa lalu. Kamu akan bisa melupakan seseorang yang benar-benar sudah menyakiti kamu karena hadirnya seseorang ini. Jadi kamu jangan abaikan dia. Kamu jaga dan rawat hubungan kamu sebaik-baik mungkin. Sehingga kamu nantinya tidak akan ada keraguan lagi dalam hidup kamu. Kamu tidak akan merasa kesepian lagi. Ya, kesendirian kamu akan diakhiri oleh hadirnya dia. Ada Two of Pentacles, ada Four of Swords. Nah, aku juga melihat bahwasannya di sini kalau dari segi finansialnya kamu memang terlihat kamu coba untuk mencari keseimbangan. Ya, mungkin di akhir tahun ini kamu lebih untuk mempres gitu ya, pengeluaran-pengeluaran, karena saat ini kamu lagi pengen menyeimbangkan keuangannya kamu, karena terlalu banyak hal-hal yang tidak terduga dulunya yang sudah kamu keluarkan. Sehingga menghadapi tahun 2024, aku harus punya tabungan nih. Mungkin ada yang mau pergi jalan-jalan, atau ada yang mau liburan ya, sehingga akhirnya saat ini kamu lebih, kayak mencoba untuk, menjagalah keuangan kamu ya di sini. Karena di sini aku juga melihat kamu mulai berpikir maju ke depan. Nggak mungkin dong aku tidak punya tabungan nantinya gitu ya. Nggak mungkin dong aku tidak punya apa-apa nantinya gitu ya. Aku juga pengen jalan-jalan di akhir tahun ataupun di awal tahun ya. Di situ kamu mungkin harus menabung dulu. Oke, kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Oh, sebentar. Buat Aquarius, apa yang terbaca selanjutnya di kehidupan kamu di akhir tahun 2023 ini, tepatnya di bulan Desember. Oh, oke, ada 4. Happy. Wow, ini Aquarius, kamu akan happy di sini. Kamu akan bahagia, sangat bahagia sekali di akhir tahun ini. Inilah, entah itu nantinya kamu akan menjadi berkomitmen, kamu akan menikah. Jika kamu yang single ya, jika kamu yang sudah menikah, kamu akan makin bahagia. Mungkin di sini akan ada perayaan ya, perayaan pernikahan kamu ya, perayaan hari jadinya kamu atau hari pernikahan kamu ya, anniversary gitu ya. Nah ini aku melihat happy, bahagia. Oke. Nah ini aku juga melihat ada yin. Kamu akan merasa menemukan keseimbangan dalam hidup kamu dalam percintaannya kamu di sini. Wow, ini yin dan yang. Nah ini juga gambaran di mana kamu dengan dia mungkin akan berjodoh. Ini tentang orang baru ya, bukan orang di masa lalu. Karena seseorang yang hadir tadi itu, orang yang akan mendekat itu adalah seseorang yang baru yang sudah bisa membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu, keluar dari kesengsaraan kamu. Dia akan bisa menaikkan derajat kamu dan level hidup kamu di sini. Oke, Aquarius. Dan ternyata kamu dengan itu mirror, satu frekuensi, satu energi. Dan itu sulit untuk akan dipisahkan ya. Semoga aja inilah hikmah di balik apa yang sudah terjadi pada kamu, di mana dulu kamu dikecewakan, disakiti ya. Apa yang kamu dapatkan ya bahagia dengan pasangan kamu. Ini dia, new life, kehidupan baru yang akan kamu jalani dengan dia ya. Kehidupan baru yang mungkin akan kamu nikmati bersama dia. Akhirnya kamu dengan dia akan bisa happy, akan bisa bahagia. Jadi kamu jangan merasa diri kamu itu sial, enggak. Kenapa sih aku kok mendapatkan masalah terus-menerus? Jangan kamu anggap Tuhan tidak sayang, justru
Dengan masalah itulah Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Arti kata Tuhan peduli sama kita. Kenapa? Itu adalah salah satu contoh peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh misalnya, oh aku lagi sakit. Kenapa ya aku sakit? Apa sih dosa aku? Ya. Nah, di situ mulai introspeksi diri. Oh, ternyata aku begini, aku begitu. Ternyata nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu gitu. Jadi ada terkadang peringatan-peringatan dari semesta buat kita. Ya. Ada Brit. Ada kebenaran yang mungkin akan kamu dapatkan di sini, kebenaran tentang hidup yang kamu jalani. Ternyata hukum tak bertuai itu ada ya. Ternyata hukum karma itu ada ya. Kalau kita berbuat baik ya yang datang juga baik. Kalau kita berbuat jahat ya yang datang juga yang jahat gitu loh. Ya, karena jodoh itu terkadang cerminan kita. Oke, buat Aquarius. Inilah yang terbaca di kartu kamu, Aquarius. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke Aquarius, mungkin itu bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.